Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Podcast 127? Semoga sehat-sehat selalu ya. Selamat datang dan bergabung dalam Podcast 127. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang jaminan akhir tahun. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa loh. Siapakah dia? Taret. Beliau adalah Kepala KPPN Tangerang, Bapak Adi Nugroho. Selamat datang Pak Adi. Terima kasih Bu Esti. Waalaikumsalam. Pada beberapa menit ke depan kita akan bincang-bincang terkait jaminan pembayaran akhir tahun. Baik, mungkin bisa kita mulai ya Pak ya. Siap. Bincang kita pada hari ini. Untuk saat ini kita ini sudah memasuki, bahkan udah ada di akhir bulan Desember ya Pak ya. Apakah ada peraturan yang mengatur terkait penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2022 secara khusus? Terima kasih Bu Esti. Salam sehat sahabat podcast 127. Terima kasih telah bergabung untuk menyaksikan podcast kali ini. Jadi terkait dengan pertanyaan Bu Esti, bahwa untuk pelaksanaan akhir tahun ya, ini ada peraturan yang mengatur itu penerimaan dan pengeluaran akhir tahun 2022, yaitu Perdirjen Perbendaharaan nomor 8/PB tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2022. Itu Bu Esti, aturan yang mengatur. Baik, mungkin bisa dicatat ya Sobat 127. Aturannya adalah Per Dirjen PB nomor 8 tahun 2022. Pada akhir tahun anggaran ini, terutama bulan ini ya Pak, bulan Desember, kemungkinan ada pekerjaan-pekerjaan yang berita acara serah terima atau berita acara pemeriksaan pekerjaan belum ada sampai dengan batas waktu pengajuan SPMLS kontraktual. Nah, bagaimana perlakuan terhadap kasus seperti ini, Pak? Jadi Bu Esti, terkait dengan adanya BAST atau BAPP, jadi berita acara serah terima pekerjaan atau berita acara pemeriksaan pekerjaan belum ada sampai batas waktu pengajuan SPMLS kontraktual, yaitu mulai tanggal 20 sampai 31 Desember 2022, maka ketika pengajuan SPM-nya wajib dilampiri dengan jaminan pembayaran akhir tahun. Itu jadi wajib Bu ya, kalau sampai PAST-nya atau BAPP-nya dari tanggal 20 sampai tanggal 31 Desember. Iya. Berarti wajib ya, Sobat. Nah, siapa yang boleh menerbitkan jaminan pembayaran akhir tahun ini, Pak? Kalau dulu kan banyak ya, Pak ya, seperti lembaga asuransi atau lembaga keuangan. Nah, untuk tahun ini ada perubahan nggak, Pak? Dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sama. Jadi khusus untuk jaminan pembayaran akhir tahun itu wajib adalah bank atau bank garansi. Tapi kalau yang terkait dengan seperti jaminan pemeliharaan, pelaksanaan itu bisa lembaga perusahaan penjamin lainnya seperti asuransi dan sebagainya. Tapi khusus untuk penjaminan pembayaran akhir tahun itu adalah wajib dari bank ya, dari bank garansi. Ya, kemudian besarnya jaminan berapa? Yaitu sisa pekerjaan yang belum diselesaikan atau perkiraan yang pekerjaan mau diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 itu pasti. Kalau untuk formatnya sendiri, format dari bank garansi tersebut, apakah masing-masing bank ini boleh membuat sendiri-sendiri ataukah ada format khusus yang sudah ditentukan? Jadi ada keseragaman dari format bank garansi tersebut. Terkait dengan format sahabat podcast 127 yang saya cintai, jadi formatnya adalah sudah ditentukan, yaitu pada lampiran huruf E dari Perdirjen Perbendaharaan nomor 8 tahun 2022, dan formatnya wajib adalah sama. Jadi ketika nanti satuan kerja menyampaikan SPM LS kontraktual yang tadi itu yang dilampiri dengan bank garansi ternyata formatnya beda, maka itu akan ditolak oleh
KPPN. Makanya ini menjadi perhatian yang sangat penting bagi satuan kerja gitu Bu Esti. Sobat 127, untuk format ini mungkin bisa juga disampaikan ke bank yang mitra kerja dari Sobat 127 bahwa format tersebut sudah ada di dalam PR8. Jadi Sobat 127 bisa mensosialisasikan ke bank mitra kerja. Kemudian untuk sisa pekerjaan nih Pak, berapa sisa pekerjaan yang harus dijaminkan dengan bank garansi tersebut? Jadi sisa pekerjaan yang wajib untuk dilakukan atau diminta disertai dengan bank garansi adalah yang di atas 50 juta. Tetapi kalau yang di bawah 50 juta, Sobat Podcast 127, 50 juta ke bawah itu adalah boleh pakai SPTJM. Namun apabila PPK mempertimbangkan bahwa untuk prinsip kehati-hatian terhadap sisa pekerjaan yang akan dilaksanakan, meskipun di bawah 50 juta ke bawah, nah itu dipersilakan kalau tetap memakai jaminan. Tapi kalau yang 50 juta tadi ke bawah, jaminannya boleh bank, boleh perusahaan asuransi dan sebagainya. Baik, jadi untuk pekerjaan yang nilainya di atas 50 juta itu wajib pakai BG. Kalau di bawah itu dikembalikan ke PPK-nya. Apakah mau pakai atau mau enggak, dengan beberapa pertimbangan PPK silakan memutuskan. Begitu Pak Adi? Iya, begitu Bu Esti. Jadi itu Sobat Podcast 127, jadi yang 50 juta ke bawah dikembalikan ke PPK. Kalau memang itu perlu karena prinsip kehati-hatian, silakan. Baik, untuk bank garansi sendiri, bank-bank yang boleh menerbitkan bank garansi itu, apakah wajib bank di wilayah kerja KPPN Tangerang atau boleh di luar KPPN Tangerang di dalam lingkup Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten, atau boleh bank yang skupnya lebih luas lagi di wilayah Indonesia? Bagaimana Pak Adi? Jadi berdasarkan Perdijen nomor 8 tahun 2022 Perdijen Perbendaharaan Bu Esti, jadi untuk penerbitan bank garansi itu adalah wajib di wilayah KPPN. Wajib. Ini tentunya apabila terjadi sesuatu hal seperti diklaim, maka akan lebih mempermudah. Tapi bisa juga masih bisa dipersilakan untuk dalam satu wilayah, kantor wilayah. Ya, di sini adalah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten. Jadi diperbolehkan. Namun apabila dalam di luar KPPN tapi masih dalam satu Kanwil, itu adalah harus minta izin Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat. Tapi kalau di luar wilayah Kanwil itu tidak diperbolehkan. Itu jadi sebaiknya atau adalah kondisi idealnya, kondisi idealnya adalah di wilayah KPPN setempat itu. Baik, jadi kalau untuk banknya sendiri memang idealnya di wilayah Tangerang ya, KPPN Tangerang, supaya mudah ya untuk berkoordinasi. Tapi dimungkinkan juga dibolehkan di luar KPPN Tangerang, tapi masih di lingkup Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten, dengan syarat harus izin Kanwil Banten. Begitu Sobat 127. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Masih boleh kan Pak? Boleh Bu Esti. Terima kasih. Baik sekali ya Pak Adi. Kita cocok dengan banyak pertanyaan. Kita gali ilmunya Sobat 127. Sebaiknya untuk pembuatan bank garansi sendiri Pak, itu ada kapan waktu yang tepat ya kita membuat BG ini? Sahabat Podcast 127, jadi untuk penyampaian SPM LS kontraktual itu terakhir adalah tanggal 23 Desember Bu Esti. Nah, jadi sebaiknya sebelum tanggal 23 bank garansi sudah dibuat. Karena apa? Apabila terjadi kesalahan itu masih bisa diperbaiki. Ya, kita bayangkan ketika satuan kerja menyampaikan bank garansi tersebut adalah di tanggal 23, itu adalah hari terakhir, kemudian ada kesalahan, itu betapa merepotkan beberapa pihak. Nah, ini jadi kami himbau kepada satuan kerja untuk menyampaikan sebelum 23.
Ya, membiasakan Ya, untuk membiasakan selalu prepare sebelum lebih cepat, lebih baik nih Bu Esti. Saya kira itu ya Bu Esti ya. Ya, begitu. Ya. Kalau untuk penyelesaian pekerjaan sendiri, Pak, berapa lama BAST harus disampaikan ke KPPN Tangerang? Jadi sobat podcast 127 terkait dengan berapa lama BAST harus disampaikan ke KPPN. Jadi ketika kontrak itu sudah berakhir, maka paling lambat 5 hari kerja kontrak berakhir itu, maka BAST harus atau BAPP harus disampaikan kepada KPPN, sehingga KPPN bisa mengetahui dengan pasti tentang penyelesaian pekerjaan tersebut. Jadi 5 hari kerjanya itu dihitung setelah masa kontrak berakhir. Iya, BAST selama kerja berakhir itu. Baik. Kemudian lanjut ya Pak ya. Silakan Masih Bu boleh Esti. kan? Boleh Bu Esti. Terima kasih Pak Untuk Adi. sobat podcast apa sih yang kita kasih gitu kan? Sobat podcast. Iya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau kesulitan-kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk ke KPPN Tangerang. Kita lanjut ya sobat. Lanjut ya Pak ya. Lanjut silakan Bu Esti, Baik. lanjut silakan. Bagaimana perlakuan atas pencairan yang dilampiri oleh bank garansi pada akhir masa kontrak? Pada kenyataannya, realisasi dari kontrak yang sudah dibuat itu ada yang bisa diselesaikan tepat waktu, atau ketika dengan PG itu dia bisa menyelesaikan sesuai dengan batas akhir kontrak gitu ya. Tapi ada juga yang dia harus menunda sampai dengan tahun berikutnya. Dan bahkan yang lebih fatal, ada yang mungkin dari vendor itu udah menyerah ya, udah give up ya, sobat 127, nggak bisa lagi melanjutkan kontrak. Nah, terhadap hal-hal seperti itu, atau bisa dibilang prestasi ya, bagaimana kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang terkait dengan hal tersebut, Pak? Terima kasih Bu Esti, ini pertanyaan sangat menarik ini karena titik krusial dari dari penyelesaian pekerjaan. Jadi ada 3 kondisi ini Bu Esti ya, sahabat podcast 127. Yang pertama apabila pekerjaan selesai, kemudian yang kedua apabila pekerjaan tidak selesai dan ingin dilanjutkan ke tahun berikutnya, kemudian yang ketiga apabila pekerjaan selesai dan PPK menyatakan bukan prestasi. Nah ini tentunya 3 ini ada perlakuan masing-masing. Yang pertama apabila selesai 100%. Nah ini PPSPM ini dapat mengambil asli jaminan pembayaran akhir tahun yang waktu tadi tanggal 23 ya, itu dilampirkan ke sebagai lampiran SPM LS kontraktual ke KPPN, itu bisa mengambil nanti, namun dilampir lagi dengan fotokopi jaminan pemeliharaan. Nah, ini yang apabila pekerjaan dinyatakan selesai dan Satker menyampaikan BAST-nya yang maksimal 5 hari kerja setelah kontrak berakhir. Ini kan yang pertama. Kalau yang kasus yang tadi jaminan pemeliharaannya itu ya, fotokopinya aja ya, ya. fotokopi Aja ya. Tapi dilegalisir ya. Tapi dilegalisir. Kemudian yang kedua adalah kondisi ya, sahabat podcast, yaitu ketika pekerjaan tidak selesai namun ingin dilanjutkan ke tahun berikutnya. Nah, ini alhamdulillah sudah ada PMK yang mengatur, yaitu PMK 189 ya, tahun 2022. Jadi di sini dipersilakan tentunya Satker dalam hal ini BPK apabila menilai pihak ketiga itu dianggap nanti bisa menyelesaikan, bisa dilanjutkan. Ini batas waktu atau kesempatannya adalah 90 hari kerja Bu Esti. Jadi ya sebenarnya cukup panjang ini. Nah, namun tentunya ada beberapa langkah yang harus dilakukan ketika akan memperpanjang. Yang pertama, ketika sebelum kontrak terakhir maka Satker harus melakukan addendum kontrak ini. Nah, kemudian juga harus memperpanjang dari jaminan pembayaran akhir tahun sesuai dengan keputusan dari BPK, kira-kira mau ditambahi kesempatan berapa hari atau berapa bulan, dalam sini maksimal berarti 90 hari, sekitar 3 bulan. Nah, batas maksimal ya. 3 bulan ya. Kemudian juga harus memperpanjang juga jaminan pelaksanaan pekerjaan. Nah, itu
harus dilakukan juga oleh ya satuan kerja dalam ini PPK kan gitu. Ini tentunya harus dicermati karena apa? Ketika menambah hari ini harus perhitungkan mau benar-benar itu selesainya gitu loh. Karena nanti itu kaitannya juga dengan denda. Jadi itu tetap harus Jalan dibayar ya. denda Argo keterlambatan. dendanya masih jalan ya Pak ya. Ini yang kasus kedua. Tapi apabila kasus ketiga yang berprestasi, ya ini maka satuan kerja ya itu harus melaporkan kepada KPPN bahwa memberitahukan bahwa terjadi wan prestasi. Nah, kemudian tentunya Satker akan memerintahkan ya kepada pihak ketiga yang membangun prestasi tersebut untuk menyetor sisa dari pekerjaan yang belum selesai. Nah, nanti berapa nilainya itu harus di-store. Tapi apabila ternyata sampai batas waktu yang ditentukan ternyata ini pihak ketiga nggak mau menyetor, maka satuan kerja akan meminta kepala KPPN untuk melakukan klaim jaminan pembayaran akhir tahun sebesar sisa pekerjaan yang sudah dilaksanakan itu PST. Jadi itu tadi ada 3 kondisi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan di akhir tahun. Itu PST. Baik, Sobat 127, itu tadi ya yang sudah dijelaskan sama Bapak Adi, langkah-langkah terkait dari penyelesaian kontrak di akhir tahun apabila pekerjaan selesai atau pekerjaan bersambung di tahun berikutnya. Yang lebih fatal lagi adalah ketika terjadi wan prestasi. Mudah-mudahan akhir tahun anggaran 2022 ini bisa kita lalui dengan hasil yang maksimal untuk membangun Indonesia maju. Baik Pak, secara singkat poin-poin apa saja ya Pak ya yang harus diperhatikan oleh satuan kerja terkait dengan bank garansi ini Pak? Terima kasih sahabat podcast 127, kita sudah nyampe di ujung acara nih ya Bu Esti ya. Terima kasih ini diskusinya Bu Esti yang luar biasa. Jadi terkait dengan jaminan pembayaran akhir tahun, jadi yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan dari satuan kerja, para KPA, BPK, BPSPM ya, pengelola keuangan lah itu semuanya. Yang pertama adalah format bank garansi harus sesuai aturan ya, sesuai aturan seperti tadi disampaikan sesuai dengan Perdijen nomor 8 ya, perbendaharaan tahun 2022. Kemudian besar jaminannya sebesar sisa pekerjaan yang belum diselesaikan ya Pak Esti ya. Kemudian yang ketiga, nah ini bank garansi harus mudah dicairkan gitu. Jangan sampai nanti ketika KPPN melakukan klaim, nah ternyata masih menunda atau ternyata ada hal-hal yang harus diselesaikan sehingga bank garansi belum bisa dicairkan dengan segera. Kemudian yang keempat, penyampaian bank garansi harus lebih awal, jangan sampai pada tanggal-tanggal terakhir sehingga ketika nanti ada kesalahan, nah ini butuh waktu jadi menjadi repot kan gitu. Jadi diusahakan lebih awal sampai menunggu sampai SPMLS kontraktual terakhir tanggal 23 Desember. Kemudian ini yang paling penting ini, ketika pekerjaan sudah selesai ya PPSPM wajib menyampaikan PABB atau PAST kepada kepala KPPN ya, paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak berakhir. Ini yang perlu dicatat oleh para pengelola keuangan di satuan kerja. Saya kira itu Sobat Podcast 127, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat pada kita semua, pada bangsa dan negara. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Adi atas sharing ilmu tentang bank garansi. Demikian Sobat 127, poin-poin yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi mengenai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran 2022. Kalau boleh saya reminder lagi, yang pertama adalah format bank garansi harus sesuai dengan aturan di Per 8 tahun 2022. Kemudian yang kedua, besar jaminannya sebesar sisa pekerjaan yang belum diselesaikan. Jadi setelah dihitung ya. Kemudian yang ketiga, bank garansi harus mudah dicairkan. Di situ
Satker harus mencermati kira-kira bank yang dipilih harus bank yang kredibel ya, sehingga ketika ada masalah itu nggak berlarut-larut karena mereka bisa menyelesaikan masalah dengan profesional. Kemudian yang keempat, itu penyampaian bank garansi harus lebih awal. Ini untuk menghindari jangan sobat 127 menyampaikan bank garansi itu injury time ya, pada saat hari terakhir penyerahan baru disampaikan ternyata di situ ada masalah, wah sudah semuanya pusing. Nah, dan yang ini yang terakhir yang paling penting adalah PPK wajib menyampaikan BAPP atau BAST kepada KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah masa kontrak berakhir. Ya, catat sehingga jangan sampai ada masalah terkait penyelesaian pekerjaan pada akhir tahun anggaran. Baik, Sobat 127, demikian bincang-bincang kita terkait penyelesaian pekerjaan pada akhir tahun anggaran 2022. Terima kasih Pak Adi atas sharing. Sama-sama Bu Esti. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau sampaikan bisa menambah ilmu dan wawasan kita terkait bank garansi. Demikian Sobat 127, bincang-bincang kita pada podcast kita hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita terkait bank garansi. Saya Esti Wayuningsih, mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Insya Allah kita bertemu lagi pada podcast berikutnya. Don't miss it. Assalamualaikum belum sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.